Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat berjumpa kembali di channel ini. Ajaran Islam selalu memberikan petunjuk yang baik bagi umatnya, termasuk mengenai waktu bangun tidur yang paling baik. Islam menganjurkan untuk bangun pagi secara rutin, dan sahabat beriman, berikut adalah 13 keutamaan bangun pagi dalam Islam. Yang pertama adalah membuka pintu-pintu rizki. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari sholat subuh di Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya yang bernama Fatimah masih dalam kondisi tidur. Maka beliau pun bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikanlah rizki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rizki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedua adalah terpenuhi segala kebutuhannya. Dari hadis Imam At-Tabrani dan Al-Bazar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bangunlah pagi hari untuk mencari rizki dan kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat berkah dan keberuntungan." Yang ketiga didoakan oleh malaikat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar atau subuh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malaikat berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan," dan malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, timpakanlah kerusakan bagi harta yang ditahannya." Yang keempat adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang memasuki pagi hari tanpa berniat menzolimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa. Dan siapa saja yang memasuki pagi hari dengan niat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi kebutuhan orang lain yang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur." Yang kelima adalah jauh dari sifat malas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setan membuat 3 ikatan di leher seseorang saat tidur. Pada setiap ikatan, setan akan mengatakan, 'Malam masih panjang, tidurlah.' Jika seseorang bangun dan berzikir kepada Allah, maka salah satu ikatan dilepas. Jika dia berwudu, ikatan kedua dilepas, dan jika dia melaksanakan sholat, maka ikatan terakhir dilepas. Pada pagi hari, dia akan bersemangat dan bergembira. Namun jika seseorang tidak melakukan hal ini, dia akan kehilangan semangat dan menjadi malas." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka yang bangun sebelum subuh, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang ketujuh dimudahkan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan salat subuh dan asar, maka dia akan dimudahkan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, jauh dari kelalaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seseorang yang malas bangun pagi telah dikencingi oleh setan di telinganya." Maksud dari hadis ini adalah bahwa orang yang malas bangun pagi adalah orang yang lalai karena ia lebih memilih tidur berdasarkan bisikan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Yang kesembilan adalah mendapatkan rizki yang luar biasa jika bangun pagi lalu melakukan sholat sunnah sebelum sholat subuh. Maka insya Allah akan mendapatkan rizki yang melimpah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Saat sholat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya." Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10 adalah waktu yang baik untuk mulai beribadah. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda,
Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya, kecuali dia akan dikalahkan. Hendaknya kalian melakukan amal dengan sempurna, tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah sahabat, ada pahala di balik amal yang selalu dilakukan. Lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi, waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-11, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Quran Surat Toha ayat 130. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah kamu sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Quran Surat Qaf ayat 39. Yang ke-12 akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan salat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang ke-13, bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat bulan purnama. Beliau pun berkata, sungguh kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan bisa menjadikan wawasan keislaman bagi kita semuanya semakin meningkat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.